Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Marlina, saya guru BK dari SMAN 1 Sukasari. Berikut adalah video berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Jurus pertama yaitu kenali potensi. Selamat menyaksikan. Menghilang dari sekolah ini kurang lebih seminggu ya, itu mengikuti kegiatan untuk pemberian materi untuk fasilitator daerah Purwakarta. Nah kebetulan saya di sana diberikan mengenai 7 jurus BK hebat. Ya, nah 7 jurus BK hebat itu ada ya. Gunanya dengan tujuan nanti guru BK yang ada di sekolah itu bisa berbagi informasi mengenai kebekaan walaupun tidak mendalam. Jadi kan teman-teman semua mendapat tugas sebagai guru wali, benar ya? Nah, guru wali di sana salah satu tugas dan tanggung jawabnya itu kan hampir mirip-mirip seperti BK, yaitu salah satu tugasnya membantu membimbing peserta didik agar bisa berkembang dengan optimal potensinya, kemampuannya. Nah, karena teman-teman semua mendapatkan tugas sebagai guru wali, nah itulah saya sebagai guru BK berbagi banyak sebenarnya ya ilmunya nanti yang akan saya berikan ke teman-teman mengenai bimbingan konseling itu seperti apa ya. Cuman nah ini teman-teman, dari 7 jurus saya hanya akan memberikan satu dulu ya. Dari sudah komunikasi dengan Bapak, khawatir kalau semua jurus diberikan waktunya tidak cukup, karena saya juga membutuhkan waktu hampir seminggu untuk mendapatkan 7 jurusnya. Jadi saya kasih satu jurus dulu, 6 jurusnya lagi nanti mangga bisa saya tadi sudah sampaikan ke kepala sekolah kalau ada momen nanti ya, misalnya awal tahun ajaran atau memang ada agenda dari kurikulum untuk mengembangkan potensi kita sebagai seorang guru, boleh nanti saya dimasukkan untuk memberikan 6 jurus BK yang belum sempat atau belum saya berikan hari ini. Jadi saya tadi katanya 7, kalau 7 nanti nggak kekejar satu hari juga, nggak selesai, karena kegiatannya bukan hanya materi tapi juga ada kegiatan yang melibatkan ini langsung gitu. Jadi kalau misalnya contoh seperti yang akan saya bawakan nanti mengenai kompetensi diri, nah itu nanti kita bareng-bareng mengerjakan angket yang dikerjakan secara online melalui HP. Nah kemudian nanti ada kelola emosi. Nah kelola emosi juga ada permainan-permainan atau alat-alat peraga yang digunakan agar bisa menarik motivasi atau niat siswa, karena nanti yang akan kita berikan bukan Bapak Ibu guru saja, tapi Bapak Ibu guru mengaplikasikan juga kepada siswanya gitu. Bahkan yang saya berikan ke Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu berikan ke anak walinya, bukan wali kelas ya, tapi yang guru wali itu kan semua guru punya ada beberapa anak yang menjadi tanggung jawab sebagai guru wali. Nah bisa materi yang saya berikan nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Nah kalau berhubungan dengan anak-anak, medianya harus menarik kan begitu. Kalau cuma ngomong kayak gini doang, bapak-bapak ibu itu juga kalau ngomong saya ngomong doang kan bosan. Nah itu makanya ada alat-alat peraga, permainan-permainan. Nah itu yang harus secara detail nanti diberikan. Makanya mangga nanti kalau kurikulum ada lubang ke ruangan untuk waktu saya bisa menyampaikan yang namanya mangga, alhamdulillah. Kalaupun tidak, nanti akan ada sosialisasi ke guru mapel melalui fasilitator-fasilitator yang sudah ditunjuk oleh dinas. Itu sedikit pengantar untuk Bapak Ibu. Nah, 7 jurus kali ya, kayak jurus silat tadi belakang saya Mira ya. Jadi BK itu
tujuh jurus itu nanti ya di awal itu memang identik dengan seperti pencaksilat ya, salah satu olahraga Indonesia, kebanggaan Indonesia. Nah, apa guru BK harus berkelahi? Tidak, atau guru harus berperang melawan, dan tidak. Maksudnya kita harus punya mental seperti mental yang petarung gitu. Yang pertama, saya hari ini minta waktunya teman-teman semua untuk berbagi praktiknya hanya di yang materi pertama, yaitu kenali potensi. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya share dulu link untuk mengerjakan asesmennya. Bapak Ibu nanti bisa buka di HP masing-masing ya. Sebentar, saya cari, saya kirim ke grup. Oke, nah tentang kompetensi diri di grup saya sudah men-share ke Bapak ke grup kita bersama. Itu salah satu assessment yang bisa Bapak Ibu kerjakan, mangga boleh dibuka ya. Aku pintar tes Jaya Belajar, karena kita nanti sasarannya ke siswa ya. Sebelum memberikan ke siswa, kalau lebih baiknya Bapak Ibu merasakan dulu seperti apa. Jadi nanti kalau siswa ada kehambatan atau kesulitan, Bapak Ibu bisa karena sudah merasakan lebih dulu, jadi bisa berbagi pengalaman. Oke? Pengisian asesmen Gaya Belajar. Maka sudah ada di grup ya Bapak Ibu ya, yang aku pintarnya untuk mengecek Gaya Belajar. Sekaligus Bapak Ibu kalau terlupa dulu waktu sekolah atau saat masih studi, Gaya Belajar seperti apa sih yang ada di diri Bapak Ibu, mangga dibuka linknya yang saya berikan. Sudah Bapak Ibu bisa? Ya, ini ada lama. Ya, ada kata-kata menunggu, maka yang menunggu ya silakan menunggu. Nah, guys, coba kita sambil menunggu kita buka yang slide kedua, Bapak. Ya, oke. Nah, tujuan kegiatannya yaitu tadi, guru bisa membantu siswa untuk mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen. Bapak Ibu, betapa penting sebelum kita memberikan materi ajar, alangkah sebenarnya guru mesti wajib kita melakukan asesmen ke peserta didik kita. Melalui asesmen itulah kita akan mengetahui seperti apa peserta didik kita. Nah, sebenarnya banyak hal asesmen yang bisa kita lakukan, seperti ada gaya belajar, kemudian multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, sama minat dan bakat. Nanti dari hasil asesmen ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan bahan ajar yang akan Bapak Ibu berikan. Itu jadi enggak serta-merta kita mengajar memberikan materi itu yang penting tugas saya tercapai gitu. Saya jelaskan 1 kali 45 menit selesai, dan habis itu saya tes, tidak begitu. Bahkan lebih baiknya kalau materi yang Bapak Ibu berikan itu memang sudah sesuai dengan asesmen yang dilakukan gitu ya. Nah, itu tujuannya. Udah, yang aku pintarnya sudah bisa terbuka Bapak Ibu? Waktunya 3 hari kan? Ada yang sudah bisa? Refresh Pak. Ada yang sudah bisa? Malah terima kasih telah menunggu. Bisa? Nah, sekali Pak refresh. Nah, kayaknya Pak Mamur udah bisa. Nah, mulai mengerjakan. Ya. Maka Bapak Ibu yang sudah bisa silakan mengerjakan. Nanti yang sudah selesai boleh mempresentasikan hasilnya seperti apa. Ya, yang bisa mempresentasikan, yang berani mempresentasikan nanti saya kasih reward spesial dari guru BK. Ya, mangga. Ada 3 kelompok soal, silakan dikerjakan, tidak ada salah dan betul. Pilih pernyataan yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. A, B, C. Tinggal klik A, B, C. Guru pilih yang mana?
jadinya kita ada ini habis ini. Dari halaman depan ada tanda panah ke kanan, pencet, nah mulai sekarang B atau C. Oke, siap. Pak, Tes gaya belajar. video Iya. video. Tes gaya belajar. Ketika saya mengoperasikan pelatan baul, saya bisa. Ya. Itu bisa masuk Bu Rio. Kan mama nggak bisa masuk. Cuma masih nanti ya. Jangan dikunci itu. Ya gimana? Minta kunci. Sabar ya, sabar menunggu. Ya. Ada yang sudah keluar hasilnya? Ada belum? Nanti. Ada 3 kelompok. Apa udah selesai? Satu lagi. Syarat bisa tiga. Syarat bisa tiga. Berapa soal? Nggak ada yang susah kan ya? Kata-katanya paham semua ya Bapak Ibu ya? Kalau ke siswa nanti ada beberapa kata-kata yang mereka tidak paham. Contohnya seperti resiliensi. Nah, resiliensi, jadi Bapak Ibu harus tahu apa arti resiliensi. Resiliensi itu adalah daya juang. Gimana seseorang pada saat menghadapi masalah, nah dia bangkit kembali, nah itu resiliensi. Jadi kalau diberikan ke siswa nanti dengan Bapak Ibu mengerjakan sekarang, otomatis Bapak Ibu jadi tahu bahasa-bahasa yang mungkin nanti akan sulit untuk dipahami oleh siswa. Kalau kita oleh guru mungkin biasa ya, tapi kalau siswa kan kadang terbatas dalam ini bahasanya. Ada yang sudah? Sudah. Yang lain belum ini? Oke, baik. Ini boleh di screenshot udah. Oke, ini aplikasinya gratis ya Bapak Ibu. Nah, karena gratis, wayangnya jadi kadang ada anak-anak atau peserta nanti yang diminta untuk menunggu gitu 1 menit, 2 menit ya nggak apa-apa. Ya, ini salah satu tes. Nanti akan ada beberapa tes lagi yang bisa kita pakai, itu free untuk asesmen yang bisa kita berikan ke anak ya. Ini saya ambil yang paling cepat ya. Ada yang tes kepribadian itu biasanya itu bisa ada sampai 100 soal gitu. Nah, nanti kalau mau mengerjakan itu sama siswa bisa sambil pas pertemuan dengan walinya gitu, dengan anak-anak biar mengisi materinya bisa diberikan itu gitu. Bisa diterapkan untuk pemilihan materi, Pemilihan peminatan mata pelajaran. peminatan ya, tapi masih sederhana sih ya. Bisa kalau tapi saya tetap menyarankan kalau sekolah bisa melakukan tes yang lebih baik itu Pak, sebenarnya pakai tes gitu ya. Tapi kalau memang kita terkendala, salah satunya bisa dipakai ini gitu. Biasa sering Pak. Rio, ini screenshot lihat hasil mau Rio. Lihat hasil. Nah, ini dulu. Dari belajarnya. Klik lihat hasil. Ya. Lihat hasilnya gitu. Iya, lihat hasil nanti ada penjelasan apa, kemudian di bawah ada presentasi. Jadi Bapak Ibu untuk gaya belajar itu ada yang memang condong di satu jenis gaya, tapi ada yang perpaduan. Contoh kayak saya itu visual auditory, tapi yang lebih cenderung yang peringkat pertama itu di visualnya. Nah, ditambah dengan auditor, jadi nanti ada persenan di bawah yang visual berapa persen, yang auditor berapa persen.
Tapi ada juga yang cuma satu, misalnya estetik aja ada. Jadi jangan kali fokus sehingga belajarnya lebih dari satu. Ya iya, berarti ada perpaduannya, ada. Jadi tidak hanya satu, tapi ada gaya belajar yang lain gitu. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi yang saya pilih di sini memang kalau kinestetik mah itu mau udah berkali-kali ikut seperti ini dulu memang saya tuh pasti tidak akan pasti dulu kinestetik itu. Cuma yang apa ya, yang auditory itu baru ada sekarang gitu. Biasanya saya di kinestetik sama di visual. Kalau di auditory mungkin baru ini saya dapat ada KVA yang memang kalau yang di dalam belajar ini mah ya sesuai, kalau saya sesuai dengan yang saya rasakan ya semuanya kinestetik saya senang olahraga, senang kemana-mana. Kalau yang untuk auditory, nah ini mah kayaknya mungkin sekarang saya punya sih lebih mendengarkan iya begitu kan lu ya. Mungkin karena ini Pak, karena jabatan Bapak, jadi Bapak harus jadi sekarang auditornya lebih berkembang. Karena seorang pimpinan itu harus mau mendengarkan, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Nah, jadi otomatis ada perubahan. Mungkin ya, ini dari analisa dari seorang publika. Yang tadinya auditornya rendah, sekarang meningkat. Kenapa Bu? Ya karena tuntutan. Jadi harus mau mendengarkan masukan dari teman-teman. Itu kali ya Bapak kurikulum. Terima kasih. Nah, yang berikutnya itu ada habis Pak Ivan. Oh ada Muji coba lihat. Nah, Bu Muji visual auditor. Bu Mujinya tidak ada. Di bawah Bu Muji siapa ya? Pak Jamil. Oke, Pak Jamil itu auditori kinestetik. Maka Pak Jamil dibacakan hasilnya yang tadi Pak. AA auditori kinestetik. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditori adalah di mana seorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajaran yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Jadi persentasenya visual 23%, auditorinya 40%, dan kinestetiknya 36%. Jadi kesimpulannya memang saya rasakan kalau memang ada yang memberikan semacam pembelajaran lebih nyaman mendengar daripada melihat. Jadi kalau melihat mah begitu menjelaskannya boleh patut penjenak. Tapi kalau menulis menjadi semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kita semua ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tadi 3 orang mempresentasikan. Saya yakin yang lain juga sudah mulai selesai ya, sudah terlihat hasilnya. Nah tadi sudah kegiatan refleksinya sudah berjalan. Potensi apa yang Anda kenali ya? Nanti itu bisa Bapak Ibu tanyakan ke anak setelah anak selesai mendapatkan hasilnya ya. Kemudian, nah ini untuk Bapak Ibu, apabila proses asesmen ini dilakukan pada murid, bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan hasil asesmen ini? Saya mau dengar suara Pak Pindi, mungkin ya, boleh Pak Pindi berbagi. Menurut Bapak, gimana cara memanfaatkan hasil asesmen yang sudah Bapak lakukan? Terima kasih. Hasil yang saya itu visual kebanyakan. Jadi kalau saya lebih suka membaca dibanding mendengar, dan juga lebih mengerti membaca
bisa dibanding orang menjelaskan. Jadi penerapannya dalam pembelajaran ya ini, jadi kalau saya dalam pembelajaran biasanya pertama mungkin betul ya, karena literasi kita rendah, saya sekarang selalu menyuruh anak itu untuk membaca. Terlebih dalam pembelajaran saya suka menggunakan, kalau diskusi dengan anak, terus anak disuruh untuk mencari informasi yang dia dapatkan dari hasil bacaannya. Itu mungkin penerapan dari kemampuan saya dari membaca itu ya. Jadi kalau karena memang saya mengenai sejarah, kenapa saya suka sejarah, karena ya sering banyak baca dibanding menonton film atau mendengarkan gitu. Itu mungkin pengalaman saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Windy ya. Nah, itu tadi salah satunya yang bisa kita dapatkan setelah kita mengetahui gaya belajar kita. Nah, otomatis kita bisa mencari cara bagaimana membuat kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk dipahami atau diterima oleh anak didik kita. Gitu. Gimana sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Next Pak Ivan. Boleh. Ada. Oke, yang tadi Pak. Sekarang coba Bapak Ibu lihat ya. Anggap Bapak Ibu lihat di gambar. Ya, sudah ada hewan apa saja Bapak Ibu di layar? Ada hewan apa saja Bapak Ibu di layar? Apa ini penguin ya? Gajah, ikan apa ya? Anjing laut kayaknya. Anjing laut sama ini? Pokok darat. Nah, anjing laut. Ikan Bu, itu bukan anjing laut. Oke, ada beberapa binatang Bapak Ibu ya. Kemudian ini di depannya ada pelatihnya ya. Atau kalau di sekolah ini siswanya, ini gurunya, gampang ya. Nah, pelatihnya itu berkata, Guru kelas binatang. please climb that tree. Mana ya guru bahasa Inggris? Ya, apa aja? Untuk apa nih? Everybody, setiap orang harus take apa nih? Take the same Action. harus mengambil tindakan yang sama. Silakan semuanya memanjat pohon. Ya, jadi gajah juga naik. Jadi pelatihnya itu minta untuk semua binatang ini panjat pohonnya. Coba Bapak Ibu analisa, kira-kira Refleksi. refleksi dari hasil yang tadi sudah di-share. Saya lihat dulu di grup itu ada tadi pertama ada ada Pak Mahmud ya. Nah, Pak Mahmud ini gaya belajarnya visual kinestetik. Maka Pak Mahmud mungkin bisa dibaca, jangan saya aja biar gantian yang bicara. Visual kinestetik itu seperti apa? Untuk gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Namun, di sisi lain kamu juga memiliki gaya belajar kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajar yang mampu menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Hasil akumulasi keseluruhan visual
saya mengatakan 50%, auditori 16%, dan dengan kinestetik tadi 33%. Sekian. Baik, terima kasih Pak Mahmud ya. Pak Mahmud tadi mendapatkan gaya belajarnya visual kinestetik. Jadi kalau teman-teman mau bicara biar nyambung sama Pak Mahmud, tunjukkan dulu kalau Bapak Ibu mau ngegosip, mau menyampaikan berita, sampaikan dulu buktinya. Nah, Pak Mahmud ini harus mana buktinya, dia lihat ya. Orang visual itu biasanya senang melihat sesuatu yang indah-indah. Benar Pak Mahmud? Ya, dan ditambah selain visual, Pak Mahmud ini ada kinestetik. Kalau kinestetik itu dia orang lapangan, jadi cocok bagian sapras ya. Karena apa, kalau orang sapras kinestetiknya rendah, itu berarti nggak bergerak nanti orangnya. Gitu ya, itu sederhananya saja. Tapi penjelasannya itu sudah tersedia di dalam kolom yang tadi. Nah, berikutnya ini ada kita lihat nih kurikulum kita ya, Pak Ivan. Ini Pak Ivan melengkapi tiga-tiganya nih, kinestetik, visual, sama auditori. Mangga Pak Ivan. Ya, Beliau. Ya, terima kasih Beliau. Jadi yang saya beli di sini memang kalau kinestetik mah itu mau berkali-kali ikut seperti ini, Beliau memang saya itu pasti tidak akan pasti dulu kinestetik itu. Cuma yang yang auditori itu baru ada sekarang gitu. Biasanya saya di kinestetik sama di visual. Kalau di auditori mungkin baru ini saya dapat ada KVA yang memang kalau yang di belajar ini mah ya sesuai, kalau saya sesuai dengan yang saya rasakan ya, semuanya kinestetik saya senang olahraga, senang kemana-mana. Kalau yang untuk auditori, nah ini mah kayaknya mungkin sekarang saya punya sih lebih mendengarkan iya begitu kan. Itu kan instruksinya oleh guru tersebut yang bisa mengajar ya. Berarti yang ngajar semuanya. Nah, setahu saya yang ahli dalam hewan yang ahli dalam mengajar itu ya, mengajar. Iya. Oke. Ya kali ini. Ada sedikit sih. Kalau misalkan kayak gajah, dia tidak bisa mengajar kan, karena berat badannya yang cukup besar gitu kan. Terus kalau misalkan anjing, saya ya udah seperti itu. Gitu. Tapi yang lain tidak bisa ikut bisa, tapi mungkin lama. Bisa tapi lama. Oke. Dari yang laki-laki bapak-bapak Pak, yang bapak mangga. Dari gambar itu apa sih yang bapak lihat? Yang saya lihat itu kan binatang itu disuruh memanjat, ya berarti ketidakadilan. Mana mungkin ikan bisa manjat? Ya berarti yang menang adalah monyet. Jadi di sana ada ketidakadilan dalam memberikan instruksi. Oke, baik, terima kasih Pak Erna. Nah, itu teman-teman ya, dari dua tadi yang sudah disampaikan, kita analogikan, kita jadi ini hewan ini kita ganti, itu anak-anak kita, anak didik kita, siswa-siswa kita dengan beragam gaya belajar mereka, beragam kepribadian mereka, beragam potensi yang mereka punya. Tiba-tiba datang gurunya, ya gurunya lupa nggak ngadain apa, tidak melakukan asesmen, gurunya lupa bahwa anak itu punya karakter, kepribadian, watak yang berbeda-beda, beragam. Akhirnya dikasih satu instruksi, panjat pohonnya, yang bisa hanya monyet. Ini kan bagaimana ceritanya mereka kalau harus hidup di darat kan, yang ada apa? Koin kan gitu. Nah itu sama juga Bapak Ibu dan dengan kita sebagai seorang pendidik yang harus ingat bahwa anak didik kita itu terdiri dari beragam kompetensi, beragam gaya belajar, beragam intelektual yang ada di diri mereka. Jadi keragaman itulah yang kita jadikan salah satu sarana untuk kita bisa
auditory, kinestetik, sama visual. Nah, materi yang Bapak Ibu berikan janganlah hanya sekedar ceramah saja. Kalau ceramah berarti hanya memfasilitasi yang auditory aja. Coba pakai tampilan videonya. Untuk apa? Memfasilitasi anak yang gaya belajar melalui visual. Atau Bapak Ibu boleh cari musik dan sebagainya ya, atau Bapak Ibu juga bisa belajar bagaimana berintonasi. Kadang ada siswa yang sempat curhat ke saya, suara si ibu ini, suara si bapak ini kadang gak kedengeran Bu, kadang bikin ngantuk. Mungkin ya itu karena tidak menggunakan intonasi dalam hal berbicara, yaitu untuk yang auditory. Pun termasuk anak-anak yang kinestetik Bapak Ibu. Anak kinestetik itu biasanya baru saja melihat depan, ya, berdiri, duduk, kanan kiri, nah itu kinestetik. Jadi Bapak Ibu dalam mengajar jangan bilang duduk rapi, anak-anak nggak boleh bergerak selama Bapak Ibu menjelaskan. Jangan, itu pelanggaran HAM untuk anak-anak yang kinestetik. Nah itu Bapak Ibu ya. Dari gambar ini kita bisa diingatkan kembali bahwa anak kita itu menghadapi manusia. Manusia itu mempunyai beragam adik kakak saja berbeda, kompetensi berbeda, IQ-nya berbeda, gaya belajarnya berbeda, semua berbeda. Apalagi mereka dari ibu bapak yang berbeda. Itu ya. Ini dari gambar ini. Okay, next Pak Ivan. Nah ini tadi ya makna di gambar itu sistem pendidikan kita yang masih menyamaratakan. Nah ini tadi sedikit saya ceritakan, beritahukan mengenai 3 gaya belajar yang visual, auditory, dan kinestetik. Kalau visual itu anak-anak yang visual atau Bapak Ibu yang tadi masuk ke visual lebih gampang mengingat gambar, grafik, warna, tulisan. Itu untuk yang visual. Jadi usahakan di layar di materi PowerPoint itu adalah yang berbentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Nah anak-anak yang visual itu dia senang membaca dan mencatat. Jadi jangan dipaksa. Kalau Bapak Ibu lagi di kelas, tiba-tiba Bapak Ibu lagi menjelaskan, terus ada yang lagi nulis, taruh pulpennya. Dulu saya ngalamin gitu. Gue sama guru saya, taruh pulpennya, saya lagi menjelaskan. Jangan melakukan kegiatan lain. Padahal yang visual itu sedang mengeluarkan energi visualnya gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian, ya, nah itu orang visual itu tertarik sama diagram, timer, video, atau slide presentasi. Nah orang visual kalau dia lagi belajar itu cenderung membayangkan, ya. Jadi daya kayak imajinasinya. Jadi dia belajar tuh kadang ngangguk-ngangguk, kadang kayak orang itu bukan lagi nggak fokus, bukan, itu sedang proses mencerna orang visualnya. Ya, ini strateginya. Ya, biasanya guru bisa ngajak anak-anak yang visual itu membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Ya, yang auditory kita lihat. Auditory itu lebih mudah memahami informasi jika disampaikan secara lisan. Orang auditory ini dia suka diskusi. Dia suka mendengar penjelasan dan mendengar suara guru. Ya, Bapak Ibu, suara guru. Jadi suara harus jelas, intonasi naik turunnya. Ya, nyampe tidak suara kita sampai ke belakang, nah itu harus kita perhatikan. Ya, kemudian orang-orang auditori itu mudah mengingat informasi seperti melalui lagu, cerita, atau percakapan. Ya, kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara dia ucapkan kembali. Jadi kadang ada anak yang suka ngomong, oh jadi begini. Nah itu bukan ngomong sendiri tanda lagi stres atau bukan, dia sedang mencerna informasi yang dia dapatkan. Nah kalau auditori lebih suka diskusi, tanya jawab, pakai rekaman suara sama lagu edukatif. Kemudian dorong murid untuk yang auditori, kasih kesempatan ke siswa untuk menjelaskan kembali versi atau menggunakan kata-kata mereka. Itu untuk anak-anak yang auditori. Nah berikutnya yang ketiga itu yang kinestetik. Nah kalau orang kinestetik itu touch ya, menyentuh. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, dia bergerak atau melakukan langsung. Itu orang kinestetik, suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Tadi saya bilang kalau orang kinestetik itu dia gampang bosan jika hanya duduk diam. Jadi bayangkan kalau belajar apa, lihat kalipan gitu, pegang kepala, berdiri
dulu ya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai sampai kamu diam, tangan kalau dulu kan zaman kita ya duduk rapi gitu ya, tangan dilipat di atas meja, tidak boleh bergerak. Nah, itu pelanggaran apa untuk yang kinestetik Bapak Ibu? Ya, jadi biarkan anak untuk mencerna informasi untuk yang kinestetik, yaitu dengan melalui gerakan-gerakan mereka. Nah, untuk yang kinestetik kita guru bisa memakai permainan ya. Banyak Bapak Ibu sekarang di Shopee kemarin saya lihat di Shopee juga link-link untuk memudahkan kita guru-guru dalam mengajar ya, melalui permainan-permainan. Ya, ada simulasi eksperimen atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Gitu, jadi Bapak Ibu jangan aneh kalau tiba-tiba saya mengerjakan tugas ada yang berdiri dari bangku kerja-kerja jalan ke meja yang lain, itu kinestetik biasanya. Ya, nggak apa-apa. Selama masih dalam rule yang benar, berikan mereka untuk menyalurkan bagaimana mereka menerima untuk yang kinestetik. Oke? Nah, itu penjelasannya. Next, Pak Irfan. Nah, itu kita sudah sampai di akhir ya. Aplikasi asesmen kompetensi yang tadi Bapak Ibu baru dapatkan, itu Bapak Ibu bisa berikan ke anak, ya kemudian nanti dianalisa. Boleh nggak Bapak Ibu ingat ya, misalnya boleh dalam bentuk ini bikin kelompok misalnya visual, auditory, kinestetik. Nah, nanti Bapak buat kalau ada tugas sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, itu lebih menyenangkan. Misalnya yang visual buat mind map, yang auditory coba kalian jelaskan. Nah untuk yang kinestetik coba buat media peraganya. Nah, itu mereka akan lebih suka. Jadi mereka tidak dipaksa yang bukan visual dipaksa untuk membaca, itu suatu penderitaan ya, suatu hal yang waduh berat banget, saya disuruh baca, disuruh ngapalin misalnya kan, harus baca buku 2 lembar, padahal di orang auditor itu lebih senangnya menggunakan indera apa, telinga. Nah, itu jadi dengan cara Bapak Ibu sudah mengetahui gaya belajar ini, Bapak Ibu bisa memberikan kesiswaan dan mengaplikasikan di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu agar materi yang Bapak Ibu berikan nanti bisa terserap oleh siswa dengan lebih optimal, jadi anak lebih paham. Itu saja, dan sudah terakhir ya Pak Ivan ya, coba cek. Itu terima kasih. Nah, itu berapa menit ya saya ya? Itu baru 1 jurus ya Bapak Ibu, sebenarnya masih ada 6 jurus ya. Langsung dua, makanya saya bilang harus dua ya. Sekolah udah nangkas 7 jurusnya, suruh kasih album murah. Jadi itu saja ya Bapak Ibu mengenai materi kenali potensi. Tidak hanya gaya belajar Bapak Ibu, ada kepribadian, ada nanti saya buatkan saya share link yang bisa Bapak Ibu pakai untuk diberikan ke siswa, dan itu gratis gitu, bisa Bapak Ibu pakai nanti pada saat bertemu dengan anak perwaliannya. Itu saja ya Bapak Ibu ya, jangan ada bertanya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Maka saya kembalikan ke Bapak Kurikulum untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.